Pernahkah Anda bertanya, bagaimana cara produk-produk seperti sabun, beras, atau gula bisa sukses dipasarkan sejak zaman dulu tanpa teknologi canggih? Ternyata jawabannya ada di strategi pemasaran 1.0 yang tetap relevan hingga saat ini. Selamat datang di dunia manajemen pemasaran, di mana strategi bertemu kreativitas. Pemasaran 1.0 adalah tahap awal dalam evolusi pemasaran yang fokusnya pada produk-centric marketing. Pada era ini, strategi pemasaran berpusat pada bagaimana menjual produk secara masif dengan menonjolkan fungsi dan manfaat dasar dari produk itu sendiri. Pendekatan ini sering dikaitkan dengan masa revolusi industri, ketika produksi massal mulai terjadi dan pasar belum terlalu kompetitif. Pemasaran 1.0 digunakan sejak revolusi industri hingga tahun 1950-an dengan fokus pada produksi massal dan distribusi produk yang menekankan pada fungsi dasar. Pendekatan ini cocok di era tersebut karena kebutuhan konsumen masih bersifat dasar dan teknologi pemasaran belum berkembang. Setelah pemasaran 1.0, mulai muncul evolusi ke pemasaran 2.0 yang mulai memprioritaskan dan fokus pada pelanggan dan segmen pasar. Mengapa pemasaran 1.0 dominan di era revolusi industri hingga tahun 1950-an? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah teknologi terbatas. Di era itu belum ada teknologi canggih untuk memahami kebutuhan individu atau mempersonalisasi produk. Yang kedua, kebutuhan mendasar yang dominan. Sebagian besar masyarakat di era itu hanya mencari produk yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan juga papan. Saat itu, kompetisi juga masih rendah. Pasar belum terlalu kompetitif, sehingga perusahaan tidak terlalu memikirkan pengalaman pelanggan atau juga melakukan diferensiasi produk. Pertanyaannya, apakah pemasaran 1.0 masih relevan saat ini? Meskipun pemasaran telah berkembang ke tahap yang lebih maju, misalnya 2.0 hingga saat ini 5.0. Ternyata pemasaran 1.0 masih relevan dalam konteks-konteks tertentu, terutama untuk produk dan juga segmen pasar yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, produk komoditas. Produk dengan sedikit diferensiasi seperti beras, gula, atau juga air mineral masih cocok untuk pemasaran 1.0 karena konsumen membeli berdasarkan kebutuhan dasar dan harga, bukan pengalaman ataupun nilai tambah lainnya. Yang kedua, produk massal dengan harga terjangkau. Contoh, produk kebersihan rumah, alat tulis, atau barang kebutuhan sehari-hari, convenience product masih cocok dengan pemasaran 1.0 karena fokus utamanya adalah produknya bersifat massal, ada pada distribusi dan juga efisiensi untuk menjaga agar harga tetap kompetitif. Yang ketiga, produk dengan permintaan stabil. Barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen secara rutin seperti bahan bakar atau mungkin juga listrik masih cocok dengan pemasarannya dengan pemasaran 1.0 karena produk ini cenderung tidak memerlukan inovasi pemasaran yang kompleks. Berikut ini adalah kelebihan dan juga
kekurangan pemasaran 1.0. Kelebihannya, efisiensi tinggi dalam skala besar. Biaya pemasaran relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendekatan modern. Sangat cocok untuk produk-produk yang membutuhkan distribusi massal. Selain itu, ini kekurangannya. Pertama, tidak relevan untuk pasar yang menuntut personalisasi dan juga pengalaman pelanggan. Sulit untuk membangun loyalitas pelanggan karena minim interaksi emosional. Dan strategi ini juga kurang fleksibel dalam merespon perubahan kebutuhan konsumen. Sebagai tenaga pemasar, memahami pemasaran 1.0 di era pemasaran 5.0 sangatlah penting karena memberikan fondasi pengetahuan dan wawasan yang relevan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik di masa kini. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa pengetahuan tentang pemasaran 1.0 tetap relevan di era pemasaran modern. Pemasaran 1.0 adalah awal dari perjalanan evolusi pemasaran menuju pendekatan yang berbasis pelanggan di pemasaran 2.0 atau mungkin juga di pemasaran 3.0 yang berbasiskan humanisme, atau mungkin di 4.0 yang berbasiskan digitalisasi hingga integrasi teknologi canggih. Ini di pemasaran 5.0. Mengapa? Sebagai tenaga pemasar, kita perlu tahu evolusi pemasaran mulai dari pemasaran 1.0 karena tidak semua segmen pasar berada di era pemasaran 5.0. Beberapa konsumen masih memiliki perilaku yang cocok dengan pendekatan pemasaran 1.0 seperti wilayah pedesaan atau mungkin juga pasar tradisional dan juga konsumen ekonomi menengah ke bawah yang lebih fokus pada harga dan fungsi dasar produk yang juga masih tetap cocok dengan pemasaran 1.0. Walaupun pemasaran 1.0 masih relevan untuk produk dengan fungsi dasar, harga kompetitif, dan pasar yang tidak terlalu memprioritaskan pengalaman emosional. Namun, jika ingin tetap kompetitif di pasar modern, bahkan produk komoditas sekalipun perlu untuk mulai mengadopsi elemen dari pemasaran 2.0 atau 3.0 untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Jadi, meskipun era telah berubah, pemasaran 1.0 mengingatkan kita bahwa fokus pada produk dan kebutuhan dasar konsumen tetaplah penting. Apakah Anda siap mengaplikasikan prinsip sederhana ini untuk produk Anda? Mulailah dengan mengenali apa yang benar-benar dibutuhkan pelanggan. Pemasaran 1.0 mengajarkan kita bahwa sukses tidak selalu butuh pendekatan yang kompleks. Terkadang memahami kebutuhan dasar dan menyediakan solusi sederhana adalah langkah terbaik. Bagaimana menurut Anda? Apakah pemasaran 1.0 masih relevan untuk bisnis Anda? Berikan komentar atau pengalaman Anda dan mari kita diskusikan bagaimana kita bisa belajar dari pendekatan yang sangat basic ini untuk menghadapi tantangan masa kini di era pemasaran 5.0. Terima kasih telah mengikuti materi tentang pemasaran 1.0. Tetap semangat dan teruslah belajar menjadi pemasar yang luar biasa.